Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lihat videonya. Anggota kelompok 2: 1. Anissa Nurhidayah Prasetyo, 2. Asad Rizali Syahar, 3. Belinda Nurul Alam, 4. Daifa Syabani Akbar, 5. Dewi Napisah, 6. Farihatun Nisa, 7. Idea Alfa Maulidia. Kerajaan Demak. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan ini sebelumnya merupakan keadipatian Fajal dari Kerajaan Majapahit dan terpecah menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Kehidupan di Demak. Kehidupan di Demak. Perekonomian di Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim karena didukung oleh penghasilan dalam bidang agraris yang cukup besar. Kerajaan Demak mengusahakan kerjasama yang baik dengan daerah-daerah di pantai utara Pulau Jawa yang telah menganut agama Islam sehingga tercipta semacam federasi atau persemakmuran dengan Demak sebagai pemimpinnya. Kehidupan sosial Kerajaan Demak kebanyakan telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tak juga meninggalkan tradisi yang lama. Kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak mendapat dukungan dari para wali, terutama Sunan Kalijaga. Masjid Demak dan perayaan Sekaten adalah salah satu peninggalan budayanya. Keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak. Kemunduran Kerajaan Demak mulai muncul sepeninggal Sultan Trenggono, Raja ketiga. Adanya perselisihan perebutan kekuasaan memunculkan pemberontakan. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir setelah Jaka Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. Ini setelah terbunuhnya Arya Penangsang, Raja Demak yang naik tahta usai Sunan Prawita yang merupakan pengganti Sultan Trenggono. Kehidupan politik di Kerajaan Demak. Kehidupan politik di Kerajaan Demak. Berikut pemimpin Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah. Raden Patah adalah sebagai pendiri dari Kerajaan Demak. Beliau memerintah dari tahun 1500 Masehi sampai 1518 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan Demak memiliki daerah pertanian yang sangat luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Oleh karena itu, Demak menjadi kerajaan agraris maritim. Wilayah kekuasaan Demak tak hanya sebatas pantai utara Jawa, seperti Semarang, Jepara, Tuban, dan Gresik, tapi hingga ke Jambi dan Palembang di Sumatera Timur. Yang kedua, Pati Unus. Setelah Raden Patah wafat, tahta kerajaan Demak dipegang oleh Pati Unus. Ia memerintah Demak dari tahun 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Masa pemerintahan Pati Unus tak begitu lama karena ia meninggal dalam usia yang masih sangat muda dan tak meninggalkan seorang putra mahkota. Pati Unus terkenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor karena keberaniannya dalam melawan Portugis. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memerintah Demak dari tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Beliau telah berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 Masehi dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Kerajaan Banten. Yang kedua adalah Banten. Banten didirikan oleh Hasanuddin, putra dari Fathahillah pada abad ke-16 di barat laut Banten atau Jawa pada umumnya. Kehidupan politik Kerajaan Banten bagian 1. Kehidupan politik Banten. 1. Raja Hasanuddin. Raja Hasanuddin memerintah dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Ia meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama. Pada masa pemerintahannya, ajaran Islam dan kekuasaan kerajaan berkembang dengan pesat.
Kehidupan politik Kerajaan Banten bagian 2. 2. Panembatan Yusuf. Setelah meninggal Raja Hasanuddin pada tahun 1570 Masehi, putranya Panembatan Yusuf diangkat menjadi raja. Ia berupaya untuk memajukan pertanian dan perairan. Ia juga berusaha untuk memperluas wilayah kerajaannya. Kehidupan politik Kerajaan Banten bagian 3. Yang ketiga, Sultan Ajeng Tritayasa. Setelah wafatnya Abu Mufakir digantikan oleh putranya Sultan Ajeng Tritayasa, tapi masa pemerintahannya tidak diketahui dengan jelas. Di bawah pemerintahannya, Banten berkembang dengan pesat. Kehidupan sosial di Kerajaan Banten. Kehidupan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten sekarang. Daerah Banten berhasil direbut oleh Fatahillah dan berkembang sebagai benda perdagangan pusat penyebaran Islam. Tidak banyak hasil budaya yang dapat diperoleh dari Kerajaan Banten karena kerajaan itu bergantung pada hasil pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Mataram. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya. Kehidupan politik di Mataram Islam. 1. Panembahan Senapati. Pada awalnya, daerah Mataram merupakan sebuah kadipaten yang diperintah oleh Kiai Gede Pamanahan. Lalu setelah wafat digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya yang bercita-cita menguasai tanah Jawa. Kedua adalah Mas Jolang. Mas Jolang memerintah Mataram dari tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Pada tahun 1613 Masehi, Mas Jolang wafat di Desa Krapyak dan dimakamkan di Pasar Gede. Yang ketiga adalah Sultan Agung. Pada masanya, Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Sultan Agung dimakamkan di Imogiri. Yang keempat adalah Amangkurat I. Pemerintahan Amangkurat I kurang stabil karena banyak pemberontakan dan ketidakpuasan. Ia wafat di Tegalarum tahun 1677 ketika mengungsi. Yang kelima adalah Amangkurat II. Amangkurat II memerintah Mataram dari tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram semakin sempit dan pada tahun 1703 beliau meninggal dunia. Kehidupan di Mataram. Mataram yang letaknya jauh di pedalaman Jawa Tengah adalah sebuah negara agraris. Upacara gerebek yang bersumber dari pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan merupakan tradisi dari zaman Majapahit. Keruntuhan Mataram Islam. VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I atau Puger sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki 2 orang raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi 2 bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau, sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak dapat didominasikan oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai ke utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Menurut Sulendaningrat,
yang mendasarkan pada naskah Badatana Sunda dan Atza pada naskah Carita Purwa Carungganagari. Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa yang kelama-lamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban. Penutup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang sejarah kerajaan Islam di Pulau Jawa.